Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Kalau punya daging cincang, biasanya dibuat apa? Kalau saya paling suka dibuat perkedel daging seperti ini. Ada satu bahan yang membuat perkedelnya jadi tambah enak. Bahan apa sih itu? Yuk simak videonya sampai selesai. Siapkan 250 gram daging sapi cincang. Nah, satu bahan ini yang bikin dagingnya tambah enak, 50 gram kelapa. Saya juga menggunakan 1/4 sendok teh pala bubuk, pakainya jangan banyak-banyak karena nanti jadi pahit. Saya juga memakai 2 siung bawang putih. Semua bahan ini merupakan bahan utama untuk membuat perkedel daging. Sebelum menyiapkan bahan lainnya, sekarang kita sangrai dulu kelapanya ya. Sangrai di api yang kecil atau di suhu yang kecil. Pada saat menyangrai kelapa ini, aduk-aduk terus, jangan sampai ditinggal karena cepat gosong. Penambahan kelapa pada perkedel dagingnya nanti menambah rasa yang lebih gurih dan aroma yang wangi. Setelah warnanya berubah coklat seperti ini, angkat lalu tiriskan terlebih dahulu. Siapkan ulekan, lalu haluskan bawang putih dan pala bubuknya. Lebih wangi lagi kalau bawang putihnya ini diiris tipis terlebih dahulu, kemudian digoreng. Tapi saya tidak menggunakan bawang putih goreng pun tetap wangi kok. Nah, setelah halus seperti ini, baru masukkan kelapa yang sudah disangrai sebelumnya. Kemudian ulek lagi sampai semuanya halus. Campuran kelapanya ini bikin dagingnya nanti tambah enak. Jangan takut kesat, karena kan perbandingan antara daging dan kelapanya jauh banget. Lebih banyak dagingnya dibanding kelapa. Jadi, penambahan kelapa ini selain membuat wangi, bisa membuat dagingnya jadi lebih enak. Setelah dirasa halus seperti ini, sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, masukkan dagingnya ke dalam wadah yang lebih besar. Selain daging sapi, bisa juga ya menggunakan daging ayam. Sekarang, baru masukkan kelapa dan bumbu yang sudah dihaluskan sebelumnya. Kebayang gak sih wangi kelapa yang disangrai? Wangi banget waktu saya bikin sangrai kelapanya ini. Dapur yang biasanya bau bumbu, jadi wangi loh. Semuanya ini aduk sampai rata. Setelah semuanya rata, ambil sebagian adonan, kemudian bulat-bulatkan. Pada saat membulatkannya ini, agak dipadatkan ya, agar hasilnya bulat-bulat seperti bakso. Jadi, biarpun gak pakai telur dan campuran tepung terigu, bola-bola dagingnya ini tetap bulat dan gak ambiar. Setelah satu bola-bola daging selesai, ambil adonannya lagi, kemudian ulangi tahap yang tadi. Lakukan sampai semuanya selesai ya. Cukup mudah bukan untuk membuatnya? Tuh, jadinya seperti ini. 250 gram daging ditambah dengan 50 gram kelapa, jadinya cukup banyak loh. Setelah semuanya selesai dibulatkan, sisihkan terlebih dahulu, kemudian siapkan bumbu-bumbunya. Untuk kuahnya, saya menggunakan 1 gelas santan kelapa. Gunakan 1 buah tomat. Tomat ini akan dibagi menjadi 2 bagian, setengahnya untuk bumbu, setengahnya lagi untuk topping di atasnya. Saya juga menggunakan 2 lembar daun salam. Gunakan juga 5 buah cengkeh dan 1 ruas kayu manis. Penambahan kayu manis ini gak usah terlalu banyak, karena kan aromanya kuat. Gunakan juga 1 ruas biji pala. Jangan lupa tambahkan 2 ruas jahe agar aromanya lebih wangi. Semua yang di piring ini adalah bumbu cemplungnya. Selanjutnya, siapkan bumbu halusnya ya. Saya menggunakan 3 siung bawang merah. Kalau nggak ada bawang merah, bisa diganti juga ya dengan bawang bombay. Ukurannya disesuaikan saja. Kemudian, 2 siung bawang putih. Nah, agar rasanya lebih gurih, saya menggunakan 1 butir kemiri. Berikut rangkuman bahan-bahannya. Oke, kita lanjut memasak. Pertama, saya belah dulu tomatnya menjadi 2 bagian. Nah, setengah bagian ini untuk dijadikan bumbu cemplung. Saya iris-iris memanjang. Kalau mau disatukan dengan bumbu halus juga boleh sih, tapi dengan diiris seperti ini nanti diaduk-aduk pada saat ditumis juga bakalan hancur kok. Untuk setengah bagiannya lagi, saya potong-potong kotak agak besar. Tuh, jadinya seperti ini. Untuk bijinya, boleh dipakai atau tidak, sesuaikan saja dengan selera. Ini kan hanya dijadikan sebagai topping. Setelah semuanya selesai, sisihkan terlebih dahulu. Kemudian saya iris-iris dulu bahan bumbu halusnya, agar nanti pada saat diulek lebih memudahkan saya. Bawang merahnya sekarang juga saya iris dulu. Buat yang suka pedas, nah di bumbu halusnya ini boleh ditambahkan cabai merah atau cabai merah keriting. Dulu ibu saya sering banget bikin versi yang pedas, enak deh. Ini bawang-bawangannya sudah selesai diiris, kemudian masukkan kembali ke dalam cobek.
Dengan mengiris bawang-bawangannya terlebih dahulu, pada saat menguleknya nanti jadi lebih mudah. Kalau bahannya banyak, bisa aja sih menggunakan blender. Tapi kalau bahannya sedikit, saya lebih suka menggunakan ulekan. Setelah semuanya halus, sisihkan terlebih dahulu, kemudian panaskan minyak. Masukkan bumbu halusnya, lalu tumis sampai matang. Aduk-aduk terus ya, jangan sampai gosong. Setelah bumbu halusnya ditumis, sekarang masukkan bumbu cemplungnya. Pertama, saya masukkan dulu salamnya. Daun salam, jahe yang sudah digeprek, biji pala, kayu manis, dan cengkeh. Kemudian masukkan juga tomat yang sudah kita iris sebelumnya. Aduk-aduk sampai semuanya layu dan tercampur rata. Nanti aromanya bakal wangi banget deh. Agar tidak langu, pastikan semua bahan-bahan ini matang terlebih dahulu sebelum ditambahkan air. Nanti warnanya akan berubah coklat seperti ini. Nah, kalau udah berubah warna seperti ini, yakin kan udah matang, baru deh kita tambahkan air. Saya tambahkan sekitar 750 ml air, atau kurang lebih sebanyak 3 gelas air. Ini saya tambahkan gelas kedua. Nah, ini udah 3 gelas, saya rasa udah cukup. Aduk-aduk kembali sampai semuanya mendidih. Ini kuahnya tinggal dikasih bumbu aja juga udah enak sih. Tapi saya pingin pakai santan karena ingin kuah yang lebih creamy. Jangan lupa tambahkan garam secukupnya. Saya tambahkan agak banyak, disesuaikan dengan banyaknya kuah. Masukkan juga lada putih. Kaldu bubuk, saya gunakan rasa jamur, kalau mau pakai rasa sapi juga boleh. Selanjutnya, saya tambahkan kecap manis. Kalau kurang manis atau pengen rasanya lebih tajam gitu ya, bisa aja ditambahkan gula putih atau gula merah. Ini aduk-aduk dulu sampai semuanya tercampur rata. Lalu diamkan sampai mendidih. Sesekali boleh sih diaduk. Setelah mendidih seperti ini, baru deh kita masukkan bola-bola daging yang sudah kita buat sebelumnya. Ini jangan terlalu sering diaduk-aduk ya. Aduk-aduknya pelan-pelan aja. Kelihatannya udah enak dan gurih banget ya. Ini didihkan kembali. Nah, setelah mendidih seperti ini, baru deh masukkan santannya. Penggunaan santan ini boleh juga ya diganti dengan susu full cream. Wah, sekarang kuahnya jadi lebih creamy nih. Kelihatan kan bedanya? Aduk-aduk sebentar, kemudian diamkan sampai mendidih. Pastikan daging dan santannya benar-benar matang agar tidak cepat basi. Setelah mendidih, warnanya jadi seperti ini. Cek rasanya terlebih dahulu, kalau udah pas baru deh matikan kompor. Lalu pindahkan ke piring saji. Perkedel dagingnya siap untuk disajikan dengan nasi hangat. Nah, dimakan dengan kerupuk tambah enak loh. Apalagi ditambah dengan potongan rawit. Enak banget. Oh ya, sebelum disajikan, jangan lupa tambahkan potongan tomatnya agar tampilannya lebih menarik. Terima kasih ya yang sudah mendukung channel ini. Semoga kita selalu terhubung. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa recook ya. Bye.